Biografi wanita sufi Robi'ah Al-Adawiyah. Memiliki nama lengkap Ummu Al-Khay bin Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisiyah, lahir pada 95 Hijriah di Basrah, anak Robi dalam bahasa Arab dari Ismail. Pada malam hari kelahiran Robi'ah, Ismail tidak memiliki suatu barang yang berharga, bahkan sehelai kain untuk menyambut tubuh mungil putrinya juga tidak punya. Pada suatu malam, Ismail yang tertekan dengan kondisi putrinya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Nabi bersabda, "Janganlah bersedih hati, sebab anak perempuanmu yang baru lahir ini adalah seorang sufi yang suci dan agung, yang pengaruhnya akan dianut oleh 7.000 dari umatku." Robi'ah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang soleh dan zuhud. Kepribadian Robi'ah usia anak-anak terkenal sangat lincah dan cerdas. Tidak seperti anak pada umumnya, usia 10 tahun Robi'ah mampu menghafal Al-Quran. Ismail selalu mengawasi putrinya agar terjaga dari pengaruh-pengaruh yang merusak pertumbuhan jiwanya, agar bisa menyekat kesempurnaan batiniah. Ismail sering mengajak putrinya ke masjid dekat kota Basrah untuk beribadah dengan tenang dan khusyuk di sana. Pada fase remaja, Robi'ah ditinggal oleh ayahnya, kemudian disusul oleh ibunya. Masa yang sangat sulit, namun tidak merubah pedomannya untuk terus bertakwa kepada Allah. Sepanjang siang dan malam, Robi'ah berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Basrah, tempat kelahiran Robi'ah, kepemimpinan yang kurang memperhatikan rakyat, kota berubah menjadi pertentangan. Banyak terjadi perpecahan antar golongan, bahkan pertumpahan darah. Setelahnya, Basrah terkena bencana kemarau yang berkepanjangan. Keadaan menjadikan Robi'ah dan saudaranya meninggalkan gubuk lalu pergi ke pengungsian. Dalam perjalanannya, Robi'ah terpisah dari saudaranya, terkepung oleh banyak perampok yang kemudian menjadikan Robi'ah sebagai budak di kota orang. Dalam keadaan sulit, Robi'ah tidak pernah henti berzikir kepada Allah. Keadaan dengan pakaian yang compang-camping juga tidak membuat Robi'ah akan lupa kepada Tuhannya. Mengenal cinta Robi'ah. Pada layaknya, cinta adalah di mana seorang bahagia bila bersama kekasihnya, merasa tenang bila kekasih berada di sampingnya, merasa rindu bila jauh dari kekasihnya. Perasaan cinta Robi'ah yang dirasakan bukan lawan jenisnya, namun kepada Allah yang Maha Pencipta. Robi'ah hanya mengadu, berlindung, dan berserah diri kepada Allah. Robi'ah terbebaskan dari perbudakan dikarenakan tuannya mendengar rintihan pada malam hari di dalam doa Robi'ah, "Ya Robbi, Engkau telah membuatku menjadi budak manusia sehingga aku terpaksa mengabdi kepadanya. Seandainya aku bebas, pasti akan kupersembahkan seluruh waktu untuk berdoa kepadamu." Sesuai janjinya, Robi'ah menghabiskan waktu berdiam diri di masjid dan mendatangi pengajian. Robi'ah dari kecil tidak tergoda akan nikmatnya dunia. Robi'ah tidak pernah menikah. Diceritakan di mana Robi'ah banyak sekali yang melamar, namun Robi'ah selalu menyodorkan dengan 3 pertanyaan. Pertama, apabila Robi'ah meninggal, dalam keadaan membawa iman atau tidak? Kedua, apabila Robi'ah menerima amal perbuatan, menerima dengan tangan kanan atau tidak? Ketiga, apabila sampai pada hari kebangkitan, termasuk golongan manakah Robi'ah akan digolongkan? Golongan kanan sebagai ahli jannah atau tidak? Namun, tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Robi'ah sampai akhir hayatnya tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Robi'ah wafat pada 185 Hijriah, perkiraan di umur hampir 90 tahun, dimakamkan di Basrah.
Robiah telah mencapai pada tujuan pencariannya. Akhirnya menyatu dalam sahabatnya, menyaksikan keindahan